Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2 pada semester 1. Kali ini materi akan kita pelajari adalah tata cara berwudu. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Siapakah di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo acungkan tangannya. Kalian semua pasti sudah bisa berwudu dengan baik, betul tidak? Oleh karena itu, mari kita praktekkan cara berwudu sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Urutan pertama yaitu dimulai dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ulangi lagi, membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Ini urutan yang pertama atau ke-1. Urutan yang kedua, berkumur-kumur 3 kali. Maksudnya untuk membersihkan mulut. Jadi jika ada sisa-sisa makanan yang terdapat di mulut, dibersihkan dengan cara berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian urutan yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Dihirup ya, kemudian dikeluarkan airnya. Kegiatan berkumur disebut istinsyaq. Sedangkan membersihkan lubang hidung disebut istinsar ya, istinsar. Urutan yang keempat yaitu membasuh wajah atau muka sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu di dalam hati. Jadi niat wudu itu dibacanya kapan? Iya, ketika membasuh muka. Membacanya diucapkan atau tidak? Membaca niat cuma dibacakan di dalam hati saja ya, tidak memakai dilafalkan, maksudnya tidak memakai ucapan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat ini dibacanya kapan? Ketika membasuh muka. Dibacanya di mana? Di dalam hati ya. Ini urutan wudu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kalau tadi yang di awal membasuh tangan itu sampai pergelangan tangan saja ya, membasuh telapak tangan. Kalau sekarang urutan yang kelima, membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan yang kanan terlebih dahulu. Yang keenam, mengusap sebagian atau seluruh kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Ingat ya, bukan membasuh. Kalau membasuh itu mengguyur ya, ini mah hanya mengusap. Jadi tangan disiram air, kemudian si tangan yang basah itu digosok-gosokkan ke bagian rambut atau kulit kepalanya harus kena ya, walaupun hanya sedikit, diusap-usap saja.
bukan hanya rambutnya yang diusap, tapi juga kulit kepalanya harus digosok-gosok ya sebanyak 3 kali. Bukan disiram ya, tapi diusap. Yang selanjutnya, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Seperti tadi ya. Jadi tangan disiram air, kemudian tangan yang basah digunakan untuk mengusap kedua telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya ada tai kuping atau apa, dibersihkan ya. Yang selanjutnya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Ketika membasuh kaki, si kakinya itu diguyurkan ke air kran, kemudian sambil jari-jarinya digosok ya, digosok-gosok, kemudian kukunya harus kena air seperti tadi, tangan juga sama ya. Si ujung kuku itu harus kena air. Kalau kukunya panjang itu harus diguyur itunya ujung kakinya ya. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Semuanya harus basah terkena air. Dan harus mendahulukan kaki yang kanan. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya berurutan sesuai dengan urutannya. Anak-anak, sekarang ada yang namanya tepuk wudhu. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Ulangi lagi ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Gimana? Udah bisa? Nanti kalian hafalkan ya. Nah, sekarang kita sampai ke lembar kerja siswa. Ada 2 tugas. Yang pertama, silakan tulis kembali urutan wudhu di buku tulis. Harus sesuai urutannya ya, tidak boleh misalnya sembarangan nulis urutannya, harus sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan. Yang kedua, hafalkan tepuk wudhu, dan kalau sudah hafal buatlah video kalian sedang tepuk wudhu. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.